Halo guys, kembali lagi di channel Juri Share. Ketika kita berkunjung ke Tanah Toraja, kita akan melihat ikon yang seperti ini. Ini adalah tongkonan Tanah Toraja. Tetapi banyak teman-teman yang tidak tahu apa itu tongkonan dan apa itu lumbung. Maka dari itu kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh masyarakat yang berada di daerah salah satu desa di daerah Tanah Toraja. Oke, kita akan langsung menuju tempat pembuatan video. Let's go bro. Ini kita berada di salah satu lingkungan atau dusun ya, ini dengan Bapak Martin Tonava ya. Kita kalau masuk daerah Toraja jangan pernah lupa untuk mencicipi kopinya ya. Ini kopi asli Toraja Pak ya? Ya, betul. Tanpa rakitan, kan kalau biasanya kalau di kota itu Pak Ya. kita campur susu dan Ya, diracik betul. sebagainya. Ini alami asli, ini kopi Alami asli, ya. Robusta Pak ya? Iya, betul. Robusta Toraja. Betul ada, ya. Kalau untuk bikin-bikin beginian Pak, ini berapa biayanya ini Pak? Sekarang ini sudah mendekati 100 juta nih. Satu tempat ini? Ya, betul. Lumbung itu. Lumbung. Pak, bedanya Pak antara yang kayak tongkonan begitu Pak ya? Ya, Itu bedanya sama ini lumbung Pak apa Pak? kalau di sana itu kan ibunya, ini bapaknya toh. Ya. Itu tongkonan itu rumah. Kalau ini tempat untuk menyimpan padi. Kalau punya tongkonan itu berarti punya sawah, punya ladang dan sebagainya. Sehingga kalau hasil sawah itu disimpan di lumbung ini. Oh, di lumbung ini. Ya. Wah. Nah, Jadi satu tempat lumbung ini guys ya. Karena sekarang sudah 30 jutaan ini kalau diukir toh. oh, ini biaya ukiran ini beda juga Pak ya? Beda. Ini sekitar 30 juta sekarang itu. Satu ukiran Ya. guys. Ini kita jarak dekati. Ini ukiran Toraja. Ini lumbung Pak ya. Tapi kalau untuk tongkonan itu Pak, Ya. tongkonan sendiri itu sebenarnya Pak, apa bedanya itu Pak? Lumbung dengan tongkonan itu? Jelas toh. Oh, dia di tempat tinggali Pak? Ya, tempat tinggal itu. Lalu itu kan punya tongkonan itu berarti dia punya kasta lain lagi dia toh. Iya, Ada ya. berapa itu. Ada yang tidak bisa punya tongkonan, ada yang punya tongkonan. Tongkonan itu kalau dikatakan tongkonan berarti orang kaya yang ada di situ. Ya. Kastanya lain toh. Oh, berarti tongkonan itu melambangkan keturunan atau kasta Ya, dari betul, orang Pak. Toraja Ya, tersebut Pak. Ya. Itu Pak, biasa saya dengar di media dan sebagainya kayak penyimpanan mayat orang Toraja kan sebelum dia dibawa ke tempat terakhirnya Di tongkonan. di tongkonan Pak ya. Ya. Dan tidak bisa disimpan kalau misalnya tidak punya tongkonan lalu mau menyimpan mayat tidak bisa. Tidak bisa ya. Ya. Jadi beda sekali Pak ya. Cuma miripnya antara lumbung dengan tongkonan itu mirip Pak ya. Mirip, tapi ada perbedaan ukiran yang ada di apa namanya di tongkonan ini tidak Sama Pak ya. tidak sama. Ada yang sama ukirannya tapi beda dia punya nama. Ya. Jadi ukiran-ukiran yang ada di setiap tongkonan itu dia melambangkan ini tempat ini Pak ya. Ya. Ini lumbung, ini tongkonan, Iya, betul. dan ini Kan apa kalau di lumbung itu tidak boleh ada kepala kerbau di situ. oh, kalau di lumbung tidak ada Tidak kepala ada kerbau. kerbau. Nah, itu lagi yang saya mau tanyakan Pak. Kepala kerbau itu sebenarnya Melambangkan orang yang sudah berarti turunan dari atas itu berapa turunan yang sudah pernah dipotongkan kerbau. oh. Ya. Jadi kerbau, tanduk kerbau yang dipasang di situ bukan cuma sekedar model Pak ya. Adil enggak? Tidak bisa dipasang sembarang itu, Pak. Tidak bisa dipasang sembarang. Rupanya misalnya kalau ada orang meninggal di sini lalu kepalanya itu dibawa ke sana, tanduknya harus kembali ke sini di tongkonan ini. Oke, siap. Itu yang ke atas. Makanya saya lihat tiap tongkonan itu beda-beda Pak ya. Anunya Betul, jumlah betul. tanduknya Ya, ini. betul. Bedanya Pak antara kayak tongkonan ini dengan lumbung ini Pak.
ini kalau tongkonan ini biasanya ini kan agak besar saya lihat Pak. Biayanya mungkin lebih besar lagi Pak atau bagaimana? Oh ini sekarang sudah kena lebih 200 ini. Yang ini 200 jutaan Pak ya? Lebih sekarang. Ini pembangunan, kalau ini sudah lama Pak ya dibangun ya? Ya sudah lama itu. Ya. Oke. Ini guys, ini salah satu lumbung Pak ya juga? Ya, sudah lama juga itu. Ini salah satu lumbung di daerah Toraja. Sudah Ini sudah dimakan tahun, Ya. dimakan waktu, sudah ukirnya sudah agak hilang warnanya. Tapi kalau untuk di sebelah sini, ini Bapak sekarang punya 3 tongkonan Pak ya? lumbung. 3 lumbung, bukan tongkonan, sorry. Ini kita lihat, dekati dulu. Ya. Ini ada corak, ada lambang ini hewan Ya. babi. Babi ada. Kemudian di sini ada orang menarik ya, menarik Kerbau, ini ya. kembang kerbau. Ada kerbau belang ini. Ada kerbau belang. Ya. Di dalam sini ada kerbau belang guys, beda-beda. Satu. Kerbau belang, ini kerbau bonga Pak ya. Tedong bonga ini yang paling mahal di Toraja. Ada babi jantan itu. Oh, ini beda-beda lagi Pak ya. Ini babi jantan. Kadang dipakai untuk syukuran itu, rambut tuka namanya. Berarti syukuran itu kalau rambut tuka itu. Kalau rambut solo itu orang meninggal. Oke Pak, saya mau bertanya lagi nih Pak sama Pak Martin. Kebetulan saya nyampe Toraja. Perbedaan antara ada istilah-istilahnya Pak. Kalau acara kematian itu rambu solo. Rambut solo, Rambu solo. Kalau acara pernikahan rambut tuka. rambut tuka. Ucapan terima kasih. Oh, Artinya tidak bisa kita mengeluarkan air mata di situ. di acara pernikahan. 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 Artinya sekalipun mengeluarkan itu kayak artinya terangkat untuk itu kita bersuka cita. Kalau rambu solo itu sekalipun orang tidak diundang pasti datang. Sekalipun tidak diundang pasti datang. Ya, kalau misalnya rambut tuka itu biasanya orang diundang baru datang. Malu itu kalau tidak diundang baru datang. Ya. Artinya orang tertentu yang bisa menghadiri Pak Betul. ya. Rambut tuka. Jadi yang dimaksud dengan rambut tuka itu acara pernikahan Dengan pengucapan syukur rumah. dengan pengucapan syukur rumah. Ya. Kalau rambu solo itu acara kematian, adat istiadat dari Tanah Toraja. Betul. Oke. Itu Toraja sangat unik guys ya. Ini kita sekarang berada bukan di kotanya, tapi sekitar kurang lebih 18 kilo dari 18 kilo dari kota. Ya. Kalau di daerah kota-kota, kalau kalian berkunjung ke daerah kota Makale atau Rantepao, kalian juga akan melihat bangunan-bangunan atau rumah-rumah adat kayak tongkonan atau lumbung Pak ya. Ya. Tapi yang membedakan, kalau tongkonan itu modelnya dia akan agak besar dan pasti ada tanduk kerbaunya Pak ya. Betul. Kalau lumbung dia tidak ada. Sama Bapak membangun tongkonan ini Pak, ini kayak lumbung atau tongkonan itu dibiayai oleh sendiri Pak atau keluarga? Berumpun keluarga. Rumpun keluarga Pak ya. Jadi yang memiliki kayak Berapa turunan? Oh, ini tongkonan ini dibangun berdasarkan Beberapa keturunan. Ya, betul. Beberapa bersaudara pertama itu, setelah itu baru turun temurun, lalu dia mengingat bahwa kita asalnya dari situ. Jadi setiap ada yang meninggal nanti tanduknya itu dipasang di sana semua Pak? Ya kalau Keturunannya? ya tidak semua seperti itu, tapi yang merasa sudah matang, kalau dia asal dari sini bisa datang bawa tanduknya di situ. Tidak selamanya seperti itu. Tidak selamanya Ya, seperti itu Pak ya? Karena kerbau sekarang kemahal Pak. Itu yang paling mahal Pak, kerbau apa sekarang di Toraja? Berarti yang belang-belang itu Tedong bonga. tidak bunga. Itu harganya saya dengar, pernah saya vlog 1 sebelumnya Pak. juta, 1 miliar. Berbicara tentang tongkonan ini atau lumbung ini Pak, ini yang apa namanya Pak ya, ketahanannya Pak, paling lama Bapak lihat berapa tahun Pak, berapa puluh tahun? Ada sampai 60 tahun. Kalau ini Pak yang di sebelah ini sudah berapa tahun dia Pak? Oh sekitar mungkin sudah sekitar 60 tahun itu. 60 tahunan ya. Wah, ini bahan kayunya Kayu guys, semua. kuat sekali. Kayu yang di tongkonan ini ada yang tidak bisa dipakai juga di lumbung Pak.
kayu yang dipakai di tongkonan tidak dipakai di lumbung. Ya artinya tidak semuanya dipakai di sini. Oh, siap, Ya. siap. Itu Pak, saya lihat ada beberapa tongkonan yang sudah pakai seng, saya lihat. Apakah itu tidak merubah dari Berubah Pak. merubah sebenarnya? Ya, Tapi kayak- sebenarnya lebih sakral itu pakai Kayak pakai bambu. pakai bambu Pak ya. Betul. Tapi kalau pakai bambu itu Pak, dia bisa lama tidak bertahan? Lama. Lama, Ratusan tahun itu Pak. Ratusan Karena tahun? Itu kan dikasih tumpuk ke bawah. Disusun ke bawah. Makanya kita udah anaknya itu. Menurut kita itu anak atap ke sana itu. Iya, iya, Jadi iya. ke sana. Sehingga kan ditumpuk ke bawah itu lama baru keluar Pak. Sampai itu potong. Kepanjang dari dalam dia itu, sampai ke aksi. Ya. Pak, paling lama bikin tongkonan atau lumbung ini berapa bulan Pak? Kalau Atau paling cepat lah paling cepat 3 bulan. untuk membangun seperti ini guys, 3 kita bulan. butuh 3 bulan Iya. paling cepat ya. Ya. Kalau dananya dan Ya, alatnya dana. sudah ada semua. Ya, dengan tukangnya. Makanya banyak nih Pak teman-teman yang bertanya berapa harga bikin tongkonan, bikin lumbung ini seperti itu. Seperti yang Bapak bilang tadi, artinya harganya itu ya 100 ke atas lah. Ya, Karena tidak mungkin 100 ke bawah Pak ya. Karena betul. tapi untuk membuat tongkonan atau lumbung ini Pak, ada memang senjata tukangnya Pak? Ada Ada. Dan itu dibayar juga Pak ya? dibayar. Sekarang ini yang sudah seperti ini sudah 50-an juta ini. 50 jutaan untuk membayar Pak ya? Bayar. Wah. Kalau lumbung ini masih bisa dapat 35 juta. Oke, kalau untuk lumbung masih bisa 35 juta Pak ya? Untuk tukangannya. Untuk tukang tok? Ya, itu tukang tok. Tukang tok 30 juta bro. Oke, makasih banyak Pak Oke. di vlognya.